memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian. Shalawat dan salam tentunya kita tak lupa aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Islam dan iman. Perkenalkan, nama saya Syifa Hasbi Maulana. Cukup panggil saya Hasbi, jangan yang lain. Karena jika teman-teman main ke rumah dan memanggil saya Maulana, maka yang akan menoleh itu 3 orang. Saya, adik saya, dan ayah saya. Jadi cukup kami Hasbi. Saya bersekolah di SD Tegal Al-Falahi Sumeneb. Saya sekarang sudah kelas 5 SD. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para alim ulama, yang terhormat ustadz dan ustazah, serta para pendengar yang saya cintai. Hari ini saya sedih sekali. Apakah teman-teman juga punya perasaan yang sama seperti yang saya rasakan? Hai Hasbi, Hasbi sedih karena apa? Karena belum mendapatkan THR? Tidak. Karena belum membeli baju dan sandal baru? Juga tidak. Karena tidak bisa mudik? Bukan karena itu. Lantas, kenapa bersedih? Sedih yang saya rasakan hampir sama dengan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena kita sudah berada di ujung penghabisan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya banyak sekali terkandung keberkahan. Bulan yang di dalamnya banyak sekali terkandung keistimewaan. Apakah teman-teman tahu apa saja keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini? Kalau belum tahu, izinkan saya menjelaskan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian. Keistimewaan di bulan Ramadan itu banyak sekali, tetapi saya hanya akan menjelaskan tentang 4 saja. Karena apa? Kok hanya 4 Hasbi? Karena terbatas waktunya di antara kita. Yang pertama, siapa yang puasa di bulan Ramadan ini benar, maka dia akan mendapatkan perisai dari Allah yang membentengi dirinya dari syaitan. Itulah mengapa di akhir surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu dari kata takwa. Takwa berasal dari kata wikoya, dan artinya wikoya itu perisai. Nah, perisai ini tak tampak dalam diri kita, tetapi jika kita terbiasa puasa dengan benar, maka dia akan mendapatkan perisai dari Allah, hasil dari puasanya yang membentengi dirinya dari setan. Di mana kita tahu bahwa setan adalah provokator yang gak kenal benar. Nah, dengan perisai ini, sebab itu ketika kita lakukan ibadah puasa ini, maka diri kita ditahan dari setan, ditingkatkan amal ibadahnya. Dasarnya Ramadan ini bisa menghentikan perbuatan maksiat. Kalau tidak percaya, mari kita tes. Nih, kalau misalnya nih, kita sedang ada di kelas waktu jam pelajaran lalu kita berbicara. Ustaz dan ustazah biasanya marah tidak? Marah. Tetapi di bulan Ramadan tidak ada marah-marahnya. Tumben tak marah, Us. Lagi puasa, lagi Ramadan. Teman-teman yang berdusta jadi tidak berdusta. Dan ketahuilah, dalam waktu yang bersamaan itu dapat meningkatkan amal ibadah dan menjauhi perbuatan yang jahat. Yang kedua, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ada beberapa ulama yang berpendapat dibuka pintu surga ya langsung dibuka pintunya. Dan ada juga yang berpendapat dibuka pintu surga itu karena amalan-amalan yang telah kita lakukan. Ada 8 pintu surga, dan masing-masing pintu surga itu ada amalannya. Amalan yang pertama, amalan sholat, amalan haji, amalan sedekah, amalan zakat, amalan puasa. Nah, kalau ingin memburu surga, burulah di amalan itu. Jika kita tidak bisa melakukan semuanya, lakukan salah satu yang kita sukai dan konsistenlah di situ. Karena saat bulan Ramadan, pintu surga itu semuanya dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu surga itu semuanya dibuka. Ada 7 pintu neraka, dan masing-masing pintu itu dijaga oleh 19 malaikat. Wow, khusus bulan Ramadan ini semua pintu neraka itu ditutup. Nah,
setan itu dibelagu. Nah, kalau setan dibelagu, kenapa masih ada sandal yang hilang di masjid, teman yang saling ejek? Berarti itu puasanya belum benar. Yang ketiga, bulan diturunkannya Al-Quran. Apakah teman-teman masih ingat surat pertama kali yang diturunkan? Ya, surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, Nabi bersabda pada hadis Al-Tirmizi, jika kamu membaca satu kata di dalam kitab Allah, maka kamu mendapatkan 10 amal kebaikan. Kita hitung-hitungan dulu ya. Alif Lam Mim. Ada berapa huruf itu? Ada 3 huruf. Berarti 10 dikali 3, kita sudah mendapatkan 30 amal kebaikan. Luar biasa sekali pahala membaca Al-Quran ini. Tapi saya gak lancar baca Al-Qurannya. Apakah saya juga mendapatkan pahala? Menurut hadis Tirmizi, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, mereka mendapatkan pahala lebih banyak daripada yang membaca Al-Quran. Lah, kok bisa? Karena orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu bacanya berulang-ulang kali. Sedangkan orang yang lancar membaca Al-Quran itu bacanya hanya sekali. Nih contohnya ya. Orang yang lancar baca Al-Quran itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang gak lancar itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, terdapat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam istimewa yang hanya terdapat dalam bulan Ramadan, di mana para malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan doa orang muslim yang meminta ampunan dan melakukan amal soleh. Dari sinilah kita dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan amal soleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Sebelum saya selesaikan ceramah singkat ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga senantiasa mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Besar harapan saya, semoga yang mendengarkan bisa mengambil hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk yang telah saya sampaikan. Semoga kita masih diberikan pertemuan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Pergi haji tidak lupa tahu